Misalnya begini loh, kalian misalnya tadi disuruh olahraga, disuruh mengatur makan yang tertib, disuruh apa saja macam-macam tadi yang disuruh ya. Itu kalau memang teman-teman mau, tidak perlu alasan banyak, tidak perlu bikin argumen ini itu, jalan sudah. Tapi kalau dasarnya memang ogah-ogahan, tidak mau, diberi alasan berapapun tidak cukup. Dasarnya memang tidak mau. Disuruh olahraga misalnya, wah alasanmu banyak. Pak, yang rajin olahraga tiba-tiba meninggal juga banyak. Yang rajin olahraga tapi terus sakit-sakitan juga ada. Kamu akan cari 1001 alasan karena aslinya kamu tidak mau memang. Jadi ini mungkin untuk pelajaran kita ya, kalau kamu ngajak-ngajak temanmu apa, entah itu untuk kebaikan apa, acara apa, kok dia nyari 1001 alasan untuk tidak ikut dan tidak mau, jangan kamu paksa, itu memang dia tidak mau. Yuk ikut yuk jadi panitia ini, ikut ngurusi ini yuk. Wah, saya besok ada jadwal kuliah. Enggak kok, tadi dosennya bilang besok kosong kok. Oh iya ya, saya lupa, besok saya mau ada acara apa gitu. Itu sebenarnya ya kamu paham lah dia enggak mau. Kalau dia mau, al-musta'id lisyai', kalau dia memang siap dan mau, tidak perlu alasan berat, tidak perlu alasan banyak-banyak. Ad'afu asbabihi cukup. Alasan paling sederhana, mungkin juga sepele pun cukup. Ini sebenarnya sindiran ya. Mungkin sebagian besar yang saya sampaikan tadi kalian setuju, tapi kenapa kok tidak jalan? Karena kalian tidak mau dan tidak menyiapkan diri. Makanya terus mencari dalih saja, mencari alasan saja. Oke, itu sindiran ya buat kita. Lanjut. Nah, ini agak filosofis. Ufaddilul hayat al-qasirah wal wasi'ah alal hayatid doyikoh wat tawilah. Kata Ibnu Sina, aku lebih memilih hidup yang pendek tapi luas daripada hidup yang sempit meskipun panjang. Bisa dipahami ya? Jadi mungkin sederhananya, aku tidak minta umur yang terlalu panjang, pendek juga tidak apa-apa, tapi luas. Luas ini maknanya bisa macam-macam. Makna pertama luas itu kamu ngalami macam-macam, mengeksplorasi apa saja sesuai yang kamu inginkan. Jadi umur saya sih tidak panjang, tapi saya ngerti mana-mana dan ngerti apa-apa, ngerti macam-macam. Ini daripada umur panjang ya tidak ngerti mana-mana, hidupnya itu terus begitu, terus tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Itu namanya al-hayat ad-doyikoh, hidup yang sempit. Yo kalau bisa memang al-hayat al-wasi'ah wat tawilah, cuma kan itu karepmu. Kalau disuruh milih, kata Ibnu Sina, ya ndak apa-apalah, ndak terlalu panjang usia tapi luas. Luas juga bisa kalian artikan kebermaknaan hidup. Jadi meskipun usiaku tidak terlalu panjang, aku bisa memberi banyak manfaat ke orang yang sangat banyak, sangat luas. Jadi itu lebih aku pilih daripada usiaku panjang tidak ada gunanya. Ini yang jadi idealnya Ibnu Sina. Makanya beliau sepanjang hidupnya sibuk sekali berkarya, mengeksplor kemana-mana. Biar apa? Dia bisa luas, memberi tambah banyak, mengeksplor lebih banyak. Jadi di usia yang tidak terlalu panjang, beliau bisa kemudian menulis 450. Anggap saja usia beliau berapalah, misalnya 50-an tahun. Kalau 450 itu ya lumayan, setahun itu bisa berapa? 8 lebih buku.
Itu pun kalau sejak umur setahun sudah nulis buku ya. Nggak mungkin juga ya, mesti nulisnya umur 20-an tahun. Intinya kita nggak ada apa-apanya, wis gitu aja ya. Dan yang beliau sampaikan ini ya memang nek basa Jawa ini sumbut. Memang beliau orang besar dengan karya-karya besar, manfaatnya sampai hari ini kita rasakan. Terakhir, ini tiba-tiba saya tertarik membawa ini. Mungkin tidak relate dengan tema sebelumnya, tapi mungkin menarik untuk bahan renungan teman-teman ya. Bulina biqaumin yazunnuna annallaha lam yahdi siwahu. Bulina ini dari akar kata bala, musibah. Bully, mungkin istilah bullying itu dari bahasa Arab mungkin ya. Bulina itu kita diberi musibah dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak memberi hidayah kecuali pada kelompok mereka. Maksudnya apa? Ini zamannya Ibnu Sina ya. Beliau menganggap banyak orang yang merasa dirinya dan kelompoknya lah yang paling benar. Kemudian kelompok yang merasa paling benar ini melakukan kezoliman pada kelompok yang mereka anggap salah. Itulah maka beliau pakai kalimat bulina. Kita diberi musibah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini kalau salah diingatkan ngeyel, karena dia merasa yang paling benar. Pokoknya yang benar pasti aku, yang salah pasti mereka. Mental semacam ini memang berat dalam konteks hidup bersama. Makanya beliau menganggapnya ini semacam musibah. Kita diberi musibah dengan adanya kaum yang anggap bahwa Allah itu hanya memberi hidayah mereka saja. Padahal Allah itu yang Rahman Rahim, pasti akan memberi petunjuk, memberi hidayah siapa saja. Tapi mereka menganggap yang diberi hidayah oleh Allah itu hanya mereka saja. Nah, cuma ini zamannya Ibnu Sina ya. Zaman sekarang mungkin tidak ada. Tidak ada bedanya. Baik. Ya ini tiba-tiba saya lihat quote ini kok menarik, saya bawa untuk bahan renungannya teman-teman. Tidak untuk nembak orang lain ya, untuk introspeksi kita. Jangan-jangan kita orang itu, jangan-jangan musibah itu kita. Betapa ruginya kalau kita hidup sekali ternyata jadi musibah bagi orang lain. Dengan karakter ngeyel kita, merasa benar sendiri kita. Terima kasih telah menyimak ngaji filsafat di channel Ruang Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Semoga bisa memberikan ilmu, motivasi dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.